Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan 5 telur yang membuat raja tertawa terbahak-bahak. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, istana kerajaan tampak ramai seperti biasanya. Burung-burung berterbangan di taman istana, sementara para pelayan sibuk menyiapkan hidangan untuk sang raja. Raja Harun al-Rasyid terkenal bijaksana sekaligus gemar menguji kecerdikan orang. Ia sering memanggil orang-orang pintar untuk menguji kecerdasan mereka. Namun, dari semua orang yang pernah ia temui, ada satu orang yang selalu membuatnya kagum sekaligus tertawa, yaitu Abu Nawas. Hari itu, raja tiba-tiba berkata kepada pengawalnya, "Panggil Abu Nawas ke istana. Aku ingin melihat apakah kecerdasannya masih setajam dulu." Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah santai, mengenakan jubah sederhana dan sorban putih di kepalanya. "Assalamualaikum, Baginda Raja." "Ada apa gerangan Baginda memanggil hamba?" kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Raja tersenyum tipis. "Abu Nawas, aku hanya ingin makan bersama hari ini. Duduklah." Di meja makan kerajaan sudah tersedia berbagai hidangan. Namun, tiba-tiba raja mendapat ide untuk menguji kecerdikan Abu Nawas. Ia memberi isyarat kepada pelayan, "Bawakan 5 butir telur." Pelayan segera datang membawa sebuah piring berisi 5 telur ayam yang masih utuh. Raja lalu berkata sambil menatap Abu Nawas dengan serius, "Abu Nawas, di meja ini hanya ada 3 orang, aku, kamu, dan permaisuri. Bagilah 5 telur ini secara adil untuk kita bertiga." Abu Nawas mengangguk. "Baik, Baginda." Namun raja menambahkan syarat dengan nada menantang. "Tapi ingat, telur-telur ini tidak boleh dipecah." Ruangan mendadak hening. Para pelayan saling pandang. Mereka tahu raja sedang memberikan teka-teki sulit. Bagaimana mungkin 5 telur dibagi untuk 3 orang tanpa dipecah? Jika dibagi rata, tentu setiap orang mendapat 1,5 telur. Tapi karena tidak boleh dipecah, hal itu mustahil. Permaisuri bahkan menutup mulutnya, menunggu bagaimana Abu Nawas akan keluar dari masalah ini. Abu Nawas terlihat berpikir sejenak. Ia mengusap janggutnya. Tampaknya ini mudah saja, Baginda." Raja mengangkat alisnya. "Mudah? Ya, Baginda." Abu Nawas lalu mengambil 1 telur dari piring dan memberikannya kepada raja. "Ini 1 telur untuk Baginda." Raja sedikit heran, tapi tetap diam. Kemudian Abu Nawas mengambil 1 telur lagi. "Ini 1 telur untuk hamba." Sekarang tersisa 3 telur di piring. Abu Nawas lalu mendorong piring berisi 3 telur itu ke arah permaisuri. "Dan ini 3 telur untuk permaisuri." Para pelayan langsung terbelalak. Raja juga tampak heran. "Abu Nawas, itu tidak adil. Mengapa permaisuri mendapat 3 telur, sementara aku hanya 1? Abu Nawas tersenyum santai. "Baginda, pembagian ini justru sangat adil." Raja melanjutkan. "Jelaskan." Abu Nawas berkata dengan wajah polos. "Baginda Raja sudah memiliki 2 telur." Raja terdiam. Abu Nawas melanjutkan. "Begitu juga dengan hamba. Hamba juga sudah memiliki 2 telur." Permaisuri mulai menahan tawa. Sedangkan permaisuri tidak memiliki telur sama sekali. Jadi wajar jika 3 telur ini diberikan kepada beliau. Sejenak suasana hening. Kemudian raja menyadari maksud perkataan Abu Nawas. Wajahnya memerah. Lalu tiba-tiba, "Hahaha." Raja tertawa keras sampai memegang perutnya. Permaisuri ikut tertawa. Para pelayan yang semula bingung akhirnya ikut tertawa juga. Raja berkata sambil masih terpingkal-pingkal, "Abu Nawas,
Kamu memang luar biasa. Aku memberi teka-teki, tapi kamu menjawab dengan cara yang sama sekali tidak terpikirkan. Kemudian raja memerintahkan pelayan membawa sekantong emas. Ini hadiah untukmu. Karena selain cerdas, kamu juga berhasil membuat seluruh istana tertawa hari ini. Abu Nawas membungkuk hormat. Terima kasih Baginda. Kadang masalah yang sulit hanya membutuhkan sedikit cara berpikir yang berbeda. Raja mengangguk setuju. Sejak hari itu, cerita tentang kecerdikan Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad. Banyak orang datang hanya untuk mendengar cerita lucu tentang bagaimana ia membagi 5 telur tanpa memecahnya. Dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran berharga. Masalah sulit tidak selalu membutuhkan jawaban rumit. Kadang solusi datang dari cara berpikir yang berbeda. Kecerdasan bukan hanya tentang logika, tetapi juga kreativitas. Humor bisa mencairkan suasana bahkan dalam situasi serius. Berani berpikir di luar kebiasaan sering menghasilkan solusi yang tak terduga. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan buku yang konsisten. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, pasar sudah ramai seperti biasa. Para pedagang berteriak menawarkan dagangannya, anak-anak berlarian, dan para pengunjung sibuk menawar harga. Namun hari itu ada satu hal yang aneh. Di tengah pasar, berdirilah seorang pedagang buku bernama Karim. Ia menggelar lapak yang penuh dengan buku cerita. Masalahnya, judul-judul buku itu membuat orang bingung. Ada buku berjudul Petualangan si Singa di Gurun, tetapi isinya tentang nelayan. Ada juga buku berjudul Rahasia Memasak Sup Raja, tapi isinya tentang cara merawat kambing. Para pembeli mulai kesal. Karim, ini buku tentang singa, tapi isinya ikan, teriak seorang pembeli. Karim menggaruk kepalanya. Ah, mungkin penulisnya terlalu kreatif, jawabnya gugup. Keributan itu sampai ke telinga Abu Nawas, yang kebetulan sedang berjalan santai sambil memakan kurma. Ia berhenti, tersenyum tipis, lalu berkata, "Sepertinya ada masalah yang menarik di sini." Karim langsung mendekat. "Wahai Abu Nawas, tolonglah aku. Orang-orang marah karena judul bukuku tidak sesuai dengan isinya." Abu Nawas mengambil salah satu buku. Ia membuka beberapa halaman, lalu tertawa kecil. "Karim, ini bukan masalah kecil. Ini masalah besar." Karim panik. "Apakah aku akan bangkrut?" Abu Nawas mengangguk serius. "Bisa saja. Karena orang membeli buku berdasarkan judul. Kalau judulnya tidak konsisten dengan isi, orang akan merasa tertipu." Karim menelan ludah. "Lalu apa yang harus kulakukan?" Abu Nawas berpikir sejenak. Tiba-tiba wajahnya bersinar seperti menemukan ide nakal. "Baiklah," kata Abu Nawas. "Besok kita buat percobaan." Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke pasar membawa sebuah papan besar. Di papan itu tertulis, "Toko makanan paling lezat di Baghdad." Karim bingung. "Tapi ini toko buku." "Tenang saja," kata Abu Nawas sambil tersenyum licik. Tak lama kemudian, orang-orang berdatangan. "Wah, ada toko makanan baru." Mereka datang ke lapak Karim dengan wajah penuh harapan. Namun begitu melihat isi lapak, mereka tercengang. "Ini, buku." Seorang pria marah. "Mana makanannya?" Abu Nawas pura-pura bingung. "Bukankah membaca buku juga makanan, untuk pikiran?" Orang-orang semakin kesal. "Ini penipuan." Mereka mulai pergi sambil menggerutu. Abu Nawas lalu menoleh pada Karim. "Nah, sekarang kau mengerti?" Karim mengangguk cepat. "Ya. Orang datang karena judulnya makanan, tapi yang mereka dapat buku."
Persis, kata Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Itulah yang terjadi pada bukumu. Karim menepuk dahinya. Ah, aku benar-benar bodoh. Hari itu juga Karim mulai mengganti semua judul bukunya agar sesuai dengan isi cerita. Buku tentang singa benar-benar bercerita tentang singa. Buku tentang memasak benar-benar berisi resep. Beberapa hari kemudian, tokonya ramai kembali. Seorang pembeli berkata dengan senang, "Buku ini judulnya tentang petualangan laut, dan benar-benar tentang laut." Karim tersenyum lega. Ia lalu berkata kepada Abu Nawas, "Terima kasih, wahai sahabatku. Ternyata judul yang konsisten sangat penting." Abu Nawas tertawa sambil berkata, "Kalau tidak konsisten, orang bisa datang untuk makan, tapi malah pulang membawa buku." Semua orang di pasar tertawa. Pesan moral. Konsistensi antara apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan sangatlah penting. Jika janji, judul, atau kata-kata tidak sesuai dengan kenyataan, orang akan kehilangan kepercayaan. Kejujuran dan kesesuaian antara kata dan isi adalah kunci agar orang lain percaya kepada kita. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan surat perintah paling aneh. Ketika kecerdikan mengalahkan kekuasaan yang ceroboh. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di dalam rumahnya yang kecil dan miring sedikit ke kiri. Bukan karena desain arsitektur, tapi karena sisi tembok yang rusak dan belum sempat diperbaiki. Sambil menyeruput teh yang sudah dingin sejak kemarin sore, Abu Nawas bergumam, "Ah, hidup sederhana itu indah. Tak ada utang, tak ada masalah, kecuali kalau raja tiba-tiba ingat namaku." Belum sempat ia menghabiskan gumamannya, dar, dar, dar. Pintu rumahnya digedor keras. "Buka atas nama raja," teriak seorang prajurit. Abu Nawas menghela napas panjang. Nah kan, baru dipikirkan, sudah dipanggil. Ia membuka pintu. Di depan rumah berdiri seorang prajurit istana dengan wajah tegang, memegang gulungan surat berstempel emas. Salah satu prajurit membaca dengan suara lantang. Surat perintah resmi dari istana. Abu Nawas diwajibkan melaksanakan perintah ini segera, tanpa bertanya, tanpa menunda. Abu Nawas mengernyit. Isinya apa? Prajurit membuka gulungan itu dan membacanya keras-keras. Atas perintah raja, Abu Nawas diwajibkan menangkap sesuatu yang tidak bisa ditangkap dan membawa sesuatu yang tidak bisa dibawa dalam waktu 1 hari 1 malam. Setelah selesai membaca, suasana hening. Abu Nawas melotot. "Sebentar, ini surat perintah atau teka-teki anak-anak?" Prajurit menjawab tegas. "Ini perintah raja. Jika gagal, hukumannya penjara." Abu Nawas tersenyum tipis. "Baik. Aku terima. Tapi aku minta satu hal." "Apa itu?" "Tolong jangan ubah satu huruf pun dari surat ini." Prajurit mengangguk, meski tidak paham maksudnya. Begitu prajurit pergi, Abu Nawas duduk termenung. Menangkap yang tak bisa ditangkap, membawa yang tak bisa dibawa, Ia bangkit dan berjalan ke pasar. Di pasar, ia berdiri di tengah keramaian dan berteriak, "Wahai penduduk Baghdad, aku sedang menangkap angin." Orang-orang tertawa. "Angin kok ditangkap?" Abu Nawas mengeluarkan kantong kain putih, mengibaskannya ke udara, lalu mengikat ujung kantong itu. "Nah, angin sudah di dalam." Pedagang tertawa terbahak-bahak. "Kalau begitu, aku menangkap bayangan." "Silakan," jawab Abu Nawas santai. Setelah itu, Abu Nawas menuju Sungai Tigris. Ia menatap air yang mengalir deras. Ia mengambil sebuah mangkuk, mencelupkannya, lalu berkata,
Aku membawa aliran sungai. Mana mungkin sungai di bawah, kata seorang nelayan. Abu Nawas tersenyum. Surat perintah tidak bilang sungainya harus berhenti mengalir. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana membawa kain putih yang terikat rapat dan mangkuk berisi air sungai. Raja duduk di singgasananya dengan wajah serius. Abu Nawas, apakah kau berhasil? Abu Nawas membungkuk hormat. Dengan izin raja, aku telah melaksanakan surat perintah tanpa mengubah satu kata pun. Ia menunjukkan kain putih di tangannya. Ini yang tidak bisa ditangkap, angin. Para menteri berbisik-bisik. Lalu Abu Nawas mengangkat mangkuk. Dan ini yang tidak bisa dibawa, aliran sungai. Raja mengerutkan kening. Itu hanya air biasa. Abu Nawas langsung membuka surat perintah. Mohon raja membaca kembali dengan teliti. Raja membaca, lalu terdiam. Tidak tertulis bagaimana cara menangkap, tidak disebut harus permanen, dan tidak ada larangan menggunakan akal. Tiba-tiba raja tertawa keras. Hahaha. Surat ini memang aneh, tapi kau lebih aneh lagi, Abu Nawas. Para menteri ikut tertawa, meski sebagian malu karena merekalah yang menyusun surat itu. Raja berkata, baiklah. Kau bebas. Bahkan aku beri hadiah emas. Abu Nawas tersenyum. Terima kasih, Raja. Tapi boleh aku memberi saran? Apa itu? Jika membuat perintah, jangan lupa pakai akal sebelum stempel. Istana kembali riuh oleh tawa. Pesan moral. Kekuasaan tanpa kejelasan akan melahirkan perintah yang absurd. Kecerdikan, ketenangan, dan kemampuan membaca situasi bisa mengalahkan tekanan dan ancaman. Jangan takut pada masalah aneh, takutlah jika berhenti berpikir. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan menghitung bintang. Pada suatu malam yang cerah di negeri Baghdad, langit terlihat begitu indah. Bintang-bintang bertaburan seperti permata yang ditabur dengan tangan malaikat. Bulan bersinar terang, membuat suasana kota terasa tenang dan damai. Namun, ketenangan itu mendadak pecah oleh suara trompet istana yang ditiup bertubi-tubi. Kabar pun tersebar cepat, sang raja sedang bosan berat. Jika raja bosan, seluruh negeri ikut cemas. Di dalam istana, raja duduk sambil menghela napas panjang. Ia sudah mencoba segala hiburan, musik, tari, puisi, bahkan pertunjukan sulap. Tapi semuanya terasa hambar. Aku ingin sesuatu yang berbeda, seru raja. Sesuatu yang belum pernah ada. Para menteri saling pandang. Keringat dingin mulai mengalir di dahi mereka. Akhirnya, seorang menteri yang sudah sangat mengenal kebiasaan istana berbisik pelan. Paduka, bagaimana jika kita memanggil Abu Nawas? Mata raja langsung berbinar. Ah, benar. Hanya dia yang selalu berhasil menghiburku. Tak lama kemudian, Abu Nawas dipanggil ke istana. Seperti biasa, ia datang dengan langkah santai dan senyum khas yang selalu membuat orang sulit menebak isi kepalanya. Abu Nawas, kata raja sambil menunjuk langit dari jendela istana, malam ini aku ingin kau melakukan sesuatu yang mustahil. Abu Nawas menengadah, lalu bertanya polos. Mustahil yang bagaimana, Paduka? Mustahil ringan atau mustahil berat? Para menteri menahan tawa. Raja mengerutkan kening. Kau ini selalu saja. Dengarkan baik-baik. Aku ingin kau menghitung semua bintang di langit. Ruangan istana langsung sunyi. Seorang menteri hampir pingsan. Yang lain menutup wajah dengan sorban. Beberapa pelayan menelan ludah. Abu Nawas mengangguk pelan. Oh, hanya menghitung bintang saja? Ya.
Semuanya, tegas raja. Jika berhasil, kau akan kuhadiahi emas. Jika gagal, raja berhenti sejenak, lalu tersenyum licik. Kau akan membersihkan kandang unta istana selama setahun. Abu Nawas mengelus janggutnya. Baiklah, Paduka. Tapi izinkan hamba mengerjakannya dengan cara hamba sendiri. Raja tertawa puas. Silakan. Aku ingin melihat bagaimana caramu menghitung sesuatu yang tak terhitung. Malam itu, Abu Nawas duduk di halaman istana. Di depannya ada selembar kain putih lebar dan banyak batu kecil. Para menteri berdiri di sekitar, menatap dengan wajah heran. Abu Nawas mulai menunjuk langit. 1, 2, 3. Ia lalu mengambil satu batu dan meletakkannya di kain. 4, 5, 6. Setiap beberapa hitungan, ia berhenti, menghela napas, lalu minum air. Para menteri mulai berbisik. Dia serius? Bisa sampai subuh ini? Bahkan sampai 7 turunan juga tidak selesai. Raja yang mengintip dari balkon tertawa terbahak-bahak. Biarkan saja. Aku ingin melihat sampai sejauh mana kebodohannya. Setelah 1 jam, 2 jam, Abu Nawas masih menghitung. Namun tiba-tiba ia berhenti. Paduka, serunya keras. Raja terkejut. Ada apa? Hamba menemukan masalah besar, kata Abu Nawas serius. Apalagi itu? Tanya Raja. Abu Nawas menunjuk langit. Bintang-bintang ini bergerak, Paduka. Yang tadi hamba hitung sekarang pindah tempat. Apakah Paduka ingin hamba menghitung yang lama atau yang baru? Para menteri langsung menutup mulut agar tidak tertawa. Raja terdiam sejenak, lalu berkata, hitung saja semuanya. Abu Nawas mengangguk. Baik. Tapi berarti hamba harus mulai dari awal. Apa? Teriak Raja. Menjelang fajar, Abu Nawas kembali menghadap Raja. Paduka, katanya dengan wajah penuh keyakinan, hamba sudah menghitung seluruh bintang. Raja membelalakan mata. Bohong. Sebutkan jumlahnya. Abu Nawas tersenyum lebar. Jumlah bintang di langit adalah sebanyak rambut di kepala Paduka. Raja refleks memegang kepalanya. Bagaimana kau tahu? Abu Nawas membungkuk hormat. Jika Paduka ragu, silakan hitung rambut Paduka satu persatu. Jika jumlahnya berbeda, hamba siap membersihkan kandang unta seumur hidup. Istana meledak oleh tawa. Para menteri tertawa terbahak-bahak. Raja terdiam, lalu ikut tertawa keras. Kau benar-benar licik, Abu Nawas, seru Raja sambil menghapus air mata karena tertawa. Aku kalah. Sebagai hadiah, Abu Nawas diberi sekantong emas. Namun sebelum pergi, ia berkata santai. Paduka, jangan terlalu sering bosan. Nanti bintang-bintang di langit bisa kelelahan dihitung. Raja kembali tertawa. Sejak saat itu, tak pernah lagi Raja menantang Abu Nawas dengan hal yang mustahil, karena selalu berakhir dengan rasa malu dan tawa. Pesan moral. Jangan sombong dengan kekuasaan dan jangan menantang sesuatu yang di luar batas akal. Kecerdikan dan akal sehat seringkali lebih kuat daripada kekuatan dan ancaman. Tertawa bersama lebih baik daripada memaksakan kehendak sendiri. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan teka-teki paling mustahil. Di suatu pagi yang cerah, cerahnya sampai burung pun bernyanyi lebih nyaring daripada biasanya. Abu Nawas bangun dengan perasaan yang sangat tenang. Hari itu ia merasa dunia begitu damai, sampai terdengar suara dentuman keras dari luar jendela rumahnya. Beraak! Abu Nawas terlonjak kaget.
Siapa pula yang membuat keributan sepagi ini? Gumamnya sambil menyambar sorbannya. Saat ia membuka pintu rumah, ternyata dua penjaga istana berdiri dengan wajah yang sangat tegang, seolah-olah mereka sedang dikejar singa lapar. Abu Nawas, Yang Mulia Raja memanggilmu. Ini sangat darurat, seru mereka. Darurat apa? Istana kebakaran? Kuda raja mogok? Atau koki istana tidak sengaja memasukkan garam 1 karung ke sup? Tanya Abu Nawas santai. Penjaga hanya menggeleng panik. Lebih parah dari itu. Abu Nawas mengangkat alis. Apa yang bisa lebih parah dari sup 1 karung garam? Sesampainya di istana, Raja terlihat mondar-mandir seperti ayam kehilangan arah. Jubahnya hampir tersangkut di kaki sendiri. Begitu melihat Abu Nawas datang, Raja langsung berteriak. Abu Nawas, aku butuh otakmu yang licin seperti belut. Ini, bencana. Abu Nawas menunduk hormat. Hamba siap, Baginda. Apa yang terjadi? Raja menunjuk sebuah gulungan besar di meja. Ini teka-teki dari raja negeri sebelah. Ia menantangku untuk menjawabnya dalam 3 hari. Jika aku tidak bisa, aku akan dipermalukan di seluruh negeri. Abu Nawas mengambil gulungan itu. Penjaga istana di belakang sudah menelan ludah berkali-kali. Teka-teki itu berbunyi. Apa yang datang tanpa pernah bergerak, pergi tanpa pernah melangkah, selalu hadir tapi tidak bisa disentuh, dan hilang saat dicari? Abu Nawas mengerutkan dahi. Ia membaca lagi. Lalu lagi. Lalu lagi. 3 kali membaca, ia masih tidak menemukan jawabannya. Ia menatap raja. Ini, teka-teki paling ngawur yang pernah aku lihat, Baginda. Raja menepuk dahinya. Makanya aku memanggilmu. Abu Nawas keluar dari istana sambil memikirkan teka-teki itu. Ia mencoba mencari jawabannya dari berbagai tempat, dengan cara yang makin lama makin konyol. Di pasar, Abu Nawas bertanya pada penjual terong. Menurutmu apa jawabannya? Tanya Abu Nawas. Penjual terong langsung menjawab yakin. Jelas terong. Terong datang setiap hari ke pasar tanpa bergerak dari ladang. Dan kalau dicari kadang hilang. Abu Nawas menepuk wajahnya. Ini orang, lapar atau apa? Di pinggiran Baghdad, Abu Nawas bertanya pada anak kecil. Anak kecil itu menjawab. Jawabannya, mimpi. Mimpi datang saat kita tidur. Abu Nawas hampir percaya sampai anak itu menambahkan. Dan mimpi bisa dimakan kalau kamu cepat. Abu Nawas terdiam. Sejak kapan mimpi bisa dimakan? Di gang sempit, Abu Nawas mendekati seekor kucing gemuk. Kucing yang bijak, apa jawabannya? Kucing itu hanya mengeong panjang, lalu pergi. Abu Nawas mengangguk-angguk bijak. Luar biasa. Bahkan kucing pun tidak mau menanggapi teka-teki ini. Malam terakhir, Abu Nawas duduk di tepi sungai. Ia melihat bayangannya di air. Tiba-tiba bayangan itu hilang, terhapus riak air. Hah? Hilang saat dicari. Ia mendengar suara angin malam. Tidak terlihat, tapi datang dan pergi. Tidak bisa disentuh. Abu Nawas langsung berdiri. Aku tahu jawabannya. Atau setidaknya, sesuatu yang cukup cerdas untuk menipu raja negeri sebelah. Keesokan harinya, Abu Nawas pun bergegas ke istana. Raja negeri sebelah mengirim utusan untuk mendengar jawaban. Raja tampak sangat tegang. Utusan berkata, baiklah. Apa jawaban dari teka-teki itu? Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Abu Nawas berdiri dengan tenang, mengelus jenggotnya. Lalu ia berkata lantang. Jawabannya adalah waktu. Waktu datang tanpa bergerak,
pergi tanpa melangkah, ada tapi tak bisa disentuh, dan saat kita mencarinya, ia selalu hilang. Semua terdiam. Utusan itu membuka gulungan yang ia bawa, lalu mengecek jawabannya. Beberapa detik kemudian, ia mendengus. Benar. Raja kegirangan. Abu Nawas, kau penyelamat kerajaan. Abu Nawas tersenyum. Begitulah jika hamba membayar pajak yang murah untuk otak hamba, Baginda. Utusan Raja Negeri sebelah tiba-tiba menambahkan. Namun, Raja kami punya satu teka-teki tambahan. Raja langsung pucat pasi. Abu Nawas menatap utusan itu. Apalagi? Utusan berkata. Apa yang selalu di depan mata, tapi tidak bisa dilihat? Raja menunduk. Aku menyerah. Abu Nawas menjawab santai. Masa depan. Utusan itu terdiam. Lalu berkata, benar juga. Sebenarnya teka-teki ini aku buat sendiri. Aku hanya penasaran apakah otakmu benar-benar sehebat rumor yang beredar. Raja marah-marah, tapi Abu Nawas tertawa lebar. Bagus. Kirimkan lebih banyak teka-teki lain kali. Gratis tapi menghibur. Pesan moral. Gunakan akal sehat dalam menghadapi masalah, kadang jawaban muncul saat kita tenang. Jangan panik hanya karena tantangan terlihat mustahil. Kadang yang mustahil hanya butuh sudut pandang berbeda. Tertawa adalah obat terbaik menghadapi teka-teki kehidupan yang rumit. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Sang Kuda Putih. Di sebuah pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana istana tampak ramai luar biasa. Pasalnya, Raja Harun al-Rasyid baru saja mendapatkan hadiah istimewa dari seorang bangsawan jauh, seekor kuda putih murni yang begitu indah hingga semua orang yang melihatnya terpesona. Kuda itu tinggi, gagah, berkulit putih seputih salju, dan matanya berkilau seperti permata. Bahkan, ekornya bergoyang dengan anggun seperti bendera sutra tertiup angin. Raja pun langsung jatuh hati. Indah sekali. Mulai hari ini, kuda ini akan menjadi tunggangan kebanggaanku, serunya penuh semangat. Namun, begitu sang raja mencoba menungganginya. Bruk! Raja terlempar ke tanah dengan gaya paling tidak elegan di sepanjang sejarah Kekaisaran Baghdad. Seluruh penjaga istana menahan tawa dengan susah payah. Salah sedikit saja mereka bisa kehilangan kepala. Raja mencoba lagi, kali ini dengan pelan. Tapi belum juga kaki kirinya naik ke pelana, kuda putih itu langsung mengangkat kaki belakang dan meringkik keras. Raja nyaris terjungkal lagi. Apa ini? Teriak Raja. Kenapa kudaku ini liar seperti iblis? Para penjaga, pelatih kuda, dan penasehat istana bergantian mencoba menungganginya. Hasilnya, semua terlempar. Bahkan salah satu penjaga sampai tersangkut di pohon kurma istana. Raja pun murka. Cari Abu Nawas. Hanya dia yang bisa menyelesaikan masalah aneh seperti ini. Abu Nawas datang dengan langkah santai seperti biasa. Ia mengenakan jubah putih dan rompi krem, sorban putihnya berkilau diterpa sinar matahari. Dengan senyum ramah ia menunduk hormat. Yang mulia memanggil saya, tanyanya tenang. Raja menunjuk kuda putih yang tampak berdiri gagah di tengah halaman istana. Abu Nawas, lihatlah. Kuda ini begitu indah, tapi tak seorang pun bisa menungganginya. Termasuk aku sendiri. Abu Nawas menatap kuda itu sambil mengelus janggutnya. Mungkin yang mulia lupa, tidak semua yang indah mudah dijinakkan. Jangan berfilsafat, Abu Nawas, bentak Raja. Aku ingin kuda ini bisa kutunggangi besok pagi di depan rakyat. Kalau tidak, kau akan kehilangan kepalamu. Abu Nawas menunduk hormat.
Baik, tuanku. Tapi saya butuh waktu semalam dan satu syarat kecil. Syarat? Saya harus sendirian bersama kuda itu, tanpa ada yang mengintip. Raja mengangkat alis curiga, tapi akhirnya menyetujui. Baiklah, tapi kalau kau macam-macam, aku akan memenggalmu besok pagi. Malam pun tiba. Kandang istana sepi. Abu Nawas membawa lentera kecil dan berdiri di depan kuda putih itu. Kuda itu memandang Abu Nawas dengan mata tajam, seolah berkata, "Coba kau dekati, manusia." Tapi Abu Nawas malah tersenyum dan berkata pelan, "Wahai kuda putih yang anggun, aku tahu kau bukan kuda biasa. Kau pasti merasa sombong karena terlalu indah, bukan?" Kuda itu meringkik keras, seolah setuju. Abu Nawas pun mulai berbicara seperti sedang menasihati anak kecil. "Kau tahu, di dunia ini, bahkan kuda tercantik pun butuh sahabat. Kalau kau menolak semua orang, kau akan sendirian seumur hidupmu." Lalu ia mengeluarkan sekeranjang rumput segar dan kurma kering. "Kau lapar, bukan? Ini hadiah perdamaian dari sahabat barumu, Abu Nawas." Kuda itu perlahan mendekat dan mulai makan. Abu Nawas lalu berbisik, "Sekarang, mari kita buat kesepakatan. Besok, biarkan raja menunggangimu. Tapi saat itu, berpura-puralah jinak, meski hatimu masih liar. Aku akan pastikan kau mendapatkan istirahat dan makanan terbaik setiap hari." Kuda itu tampak tenang, bahkan menundukkan kepala seperti mengangguk. Abu Nawas tersenyum puas. "Begitu, kan lebih mudah kalau saling mengerti." Keesokan paginya, seluruh istana berkumpul di halaman. Raja tampak percaya diri, tapi wajahnya masih agak tegang. Abu Nawas berdiri di samping kuda putih itu sambil tersenyum. "Silakan, tuanku. Cobalah sekarang." Raja menatapnya ragu-ragu. "Tapi kalau aku terlempar lagi?" "Tenang saja, Yang Mulia. Sekarang kuda ini sudah tahu siapa tuannya." Raja menarik napas, naik ke pelana, dan semua menahan napas. Kuda putih itu tidak bergerak liar. Ia berdiri diam, lalu berjalan perlahan dengan langkah anggun. Raja pun tersenyum lebar. "Hahaha. Lihatlah. Sekarang dia jinak." Seluruh istana bersorak. Raja berputar-putar di halaman dengan penuh kebanggaan. "Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa. Bagaimana kau melakukannya?" Abu Nawas menunduk sopan. "Saya hanya berbicara dari hati ke hati dengan hewan itu, tuanku." Ketika raja selesai berkeliling, ia hendak turun. Tapi tiba-tiba kuda itu lari kencang sendiri mengelilingi halaman. Raja berteriak ketakutan sambil berpegangan pada pelana. "Ah! Hentikan kudanya." Para penjaga berlari ke sana kemari panik. Tapi Abu Nawas malah tertawa terbahak-bahak. "Tenang, tuanku. Itu hanya tanda kuda Anda sedang senang." Akhirnya, setelah 3 putaran penuh dan raja hampir pingsan, kuda itu berhenti tepat di depan Abu Nawas dengan gaya dramatis, lalu menunduk seperti memberi hormat. Raja turun dengan wajah pucat, rambut acak-acakan. "Abu Nawas, jelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi." Abu Nawas menunduk sambil menahan tawa. "Kuda itu berjanji akan jinak, tuanku, tapi dia tidak bilang akan berhenti menjadi kuda yang ceria." Raja memandangnya tajam, tapi tak bisa menahan tawa akhirnya. "Abu Nawas, hanya kau yang bisa membuat masalah jadi bahan tertawaan." Sejak hari itu, kuda putih itu benar-benar menjadi kesayangan raja. Tapi setiap kali raja menungganginya, semua orang di istana menyiapkan tikar tebal, jaga-jaga kalau sang raja jatuh lagi. Abu Nawas pun mendapat hadiah besar dari raja, sekantong emas dan 1 keranjang rumput segar, untuk diberikan pada teman barunya. Sambil berjalan keluar istana,
Abu Nawas berbisik pada dirinya sendiri. Kadang, untuk menjinakkan sesuatu yang liar, kita hanya perlu berbicara dengan bahasa yang mereka pahami, yaitu humor dan kesabaran. Dan dari jauh, terdengar kuda putih itu meringkik, seolah sedang tertawa bersama Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan perdebatan para ulama. Di sebuah pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana pasar begitu ramai dan riuh. Orang-orang berdesakan membeli barang, para pedagang berseru menawarkan dagangan, dan aroma rempah bercampur dengan bau roti panggang yang baru keluar dari tungku. Di tengah keramaian itu, seperti biasa, berjalanlah seorang pria sederhana namun terkenal karena kecerdasannya, Abu Nawas. Dengan sorban putihnya yang rapi, janggut hitamnya yang terawat, serta rompi warna tortilla yang khas, ia tampak tenang, meski pikirannya selalu dipenuhi ide-ide gila yang sulit ditebak siapapun. Hari itu, Abu Nawas tidak menuju istana seperti biasanya. Ia sedang mencari ketenangan di tepi sungai untuk menulis puisi. Namun, ketenangan itu sirna ketika seorang pelayan istana datang tergopoh-gopoh. "Wahai Abu Nawas, Amirul Mukminin memanggilmu segera ke istana," katanya. "Ada perkara besar yang membutuhkan kebijaksanaanmu." Abu Nawas mendesah panjang. "Perkara besar atau perkara yang membuat kepalaku pusing lagi?" katanya sambil tersenyum miring. Namun, seperti biasa, ia menuruti panggilan itu. Setibanya di istana, Abu Nawas disambut oleh suasana yang tidak seperti biasanya. Di aula utama, terlihat para ulama, kadhi, hakim agama, dan cendekiawan duduk berbaris, dengan wajah serius. Mereka tampak sedang membicarakan sesuatu yang sangat penting. Di atas singgasananya, Raja Harun al-Rasyid terlihat bingung, wajahnya antara kagum dan pusing. "Abu Nawas," serunya lega begitu melihat si cerdik itu datang. "Syukurlah kau datang. Aku benar-benar butuh bantuanmu kali ini." Abu Nawas menunduk sopan. "Apakah ada musuh menyerang kerajaan, tuanku? Atau mungkin harta kerajaan hilang lagi?" Raja menggeleng cepat. Bukan. Ini lebih pelik dari itu. Para ulama besar kita sedang berdebat. Dan tak satu pun dari mereka mau mengalah." Abu Nawas memandang ke arah para ulama yang tampak seperti ayam jago siap bertarung di gelanggang. Ia bergumam pelan, "Wah, ini pasti menarik." Salah satu ulama bangkit dan berkata lantang, "Kami sedang membahas pertanyaan besar, wahai Raja. Siapakah yang lebih utama, orang yang banyak beribadah tapi bodoh, atau orang yang berilmu tapi jarang beribadah?" Sontak semua ulama ribut lagi, saling memberi argumen. Suara mereka naik turun seperti badai di dalam masjid. Raja menepuk dahinya. Sudah 3 jam mereka berdebat, tapi belum ada jawaban yang memuaskan. Abu Nawas tersenyum kecil. "Kalau begitu, izinkan hamba mencoba memberi jawaban, tuanku." Abu Nawas maju ke tengah ruangan. Semua mata tertuju padanya. Ia mengusap janggutnya sebentar, lalu berkata dengan santai, "Menurutku, yang paling utama adalah orang yang tidak beribadah dan tidak berilmu sama sekali." Ruangan langsung hening. Semua ulama memandang Abu Nawas dengan wajah terkejut, bahkan sebagian hampir melompat karena marah. Salah satu ulama berseru, "Astagfirullah. Abu Nawas, apa maksudmu berkata seperti itu?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Tenang dulu, wahai para ulama. Dengarkan alasannya dulu sebelum kalian menimpaku dengan kitab tebal." Para ulama terdiam, menunggu alasannya. "Begini," lanjut Abu Nawas, "orang yang banyak beribadah tapi bodoh, bisa saja salah dalam ibadahnya karena tak paham ilmunya. Orang yang berilmu tapi jarang beribadah,
ilmunya tidak bermanfaat. Tapi orang yang tak berilmu dan tak beribadah, setidaknya tidak membuat kesalahan apapun. Ruang sidang mendadak meledak oleh tawa raja. Harun al-Rasyid tertawa sampai air matanya keluar. Namun para ulama masih menatap Abu Nawas dengan mata menyipit. Jadi kau ingin mengatakan, orang yang tidak melakukan apapun adalah yang paling benar? Tanya salah satu ulama dengan nada sinis. Abu Nawas menjawab tenang, tentu saja tidak. Aku hanya ingin mengatakan bahwa kebaikan dan kebodohan tidak bisa dibandingkan dengan hitungan yang kaku. Karena yang menentukan nilai seseorang bukan hanya ilmu atau ibadahnya, tapi juga niat dan kebijaksanaannya dalam berbuat baik. Beberapa ulama mulai mengangguk, tapi ada juga yang tetap merasa terganggu. Salah satu ulama yang terkenal keras kepala berdiri. Kalau begitu, aku ingin menguji kecerdikanmu, Abu Nawas. Jawab pertanyaanku ini, mana yang lebih besar, ilmu atau akal? Abu Nawas menggaruk kepalanya, lalu berkata, tentu saja akal. Ulama, bagaimana seseorang bisa tahu pentingnya ilmu kalau ia tidak punya akal untuk berpikir? Ulama itu terdiam. Para hadirin menatapnya dengan mata membesar. Raja Harun nyaris terjatuh dari singgasananya karena menahan tawa. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia melanjutkan, akal adalah wadah, ilmu adalah isi. Bagaimana air bisa ditampung kalau wadahnya bocor? Kali ini bahkan para ulama yang tadinya marah ikut tersenyum malu. Tiba-tiba, seorang ulama lain, yang terkenal suka menguji orang, berkata, kalau begitu, wahai Abu Nawas, aku ingin bertanya terakhir. Di antara manusia dan keledai, siapa yang lebih pintar? Abu Nawas mengangkat alisnya tinggi-tinggi. Pertanyaan yang menarik sekali, katanya dengan nada serius. Semua orang menunggu jawaban dengan penuh penasaran. Abu Nawas menatap ke arah ulama itu dan berkata, tentu saja, tergantung keledainya. Semua ulama serentak berteriak, apa maksudmu? Abu Nawas tersenyum lebar. Ya, kalau keledainya bisa membuat ulama bertanya hal seperti itu, berarti keledainya jauh lebih pintar. Ruangan istana langsung meledak dengan tawa yang tak terkendali. Bahkan para pengawal istana yang biasanya kaku ikut tertawa terpingkal-pingkal. Ulama yang bertanya pun tak bisa berkata apa-apa, hanya tersenyum malu sambil menggelengkan kepala. Setelah semua tawa reda, Raja Harun al-Rasyid berdiri sambil menepuk tangan. Wahai Abu Nawas, sekali lagi kau menyelamatkan hari-hariku dari kebingungan dan kesedihan. Dengan kecerdikanmu, kau bukan hanya membuat kami tertawa, tapi juga mengajarkan bahwa hikmah kadang datang dari logika yang tak terduga. Abu Nawas menunduk rendah. Hamba hanya menggunakan sedikit akal yang Allah berikan, tuanku. Kalau terlalu banyak, nanti ulama-ulama ini bisa pusing lagi. Raja tertawa keras. Kalau begitu, aku beri kau hadiah seekor keledai, yang konon lebih pintar dari sebagian ulama. Semua kembali tertawa keras, bahkan para ulama pun tak bisa menahan diri. Mereka akhirnya mengakui bahwa Abu Nawas memang bukan sekadar pelawak, tapi seorang pemikir yang mampu memecahkan masalah dengan cara lucu namun mengena di hati. Malam itu, Abu Nawas pulang sambil menuntun keledai barunya. Di sepanjang jalan, orang-orang tertawa melihat tingkahnya yang berbicara pada keledai itu. Hai, sahabatku, katanya pada si keledai, hari ini kau jadi pahlawan tanpa tahu apa-apa. Kalau saja para ulama tahu betapa banyak yang bisa dipelajari dari makhluk sepertimu, mungkin dunia ini lebih damai. Keledai itu hanya meringkik pelan, seolah mengangguk setuju. Dan sejak hari itu, di Baghdad orang-orang sering berkata sambil tertawa. Kalau ingin menang debat dengan ulama, jadilah seperti Abu Nawas, pakai logika dan sedikit keledai. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas.
dan si kaya super pelit. Di sebuah kota yang ramai, hiduplah seorang pria kaya raya yang hartanya bertumpuk bagaikan gunung. Rumahnya megah, dindingnya berlapis marmer, dan gudangnya penuh emas serta perak. Namun, meski kekayaannya melimpah, pria ini terkenal di seantero kota karena satu sifat buruknya, super pelit. Orang-orang sering bergumam, kalau ada lomba orang paling pelit sejagat, dia pasti jadi juara bertahan selamanya. Pria kaya ini bahkan pelit terhadap dirinya sendiri. Makanannya hanya roti keras yang hampir basi, minumnya air sumur yang sudah keruh, dan bajunya tambal sulam padahal ia mampu membeli pakaian seharga satu desa. Saking pelitnya, pintu rumahnya jarang dibuka, bahkan untuk dirinya sendiri. Namun, semua orang tahu bahwa pria kaya pelit itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di balik tembok rumahnya. Ia selalu takut orang datang meminta bantuan, sehingga setiap kali ada tamu, ia pura-pura batuk, pura-pura sakit, atau pura-pura tidak ada di rumah. Sampailah kabar sifat pelitnya itu ke telinga Abu Nawas. Suatu sore, Abu Nawas yang terkenal cerdik sedang duduk santai di kedai teh. Ia mendengar orang-orang mengeluh. Ah, si kaya itu benar-benar menyebalkan. Bahkan ketika ada anak kecil sakit, ia tidak mau menyumbang sepotong roti pun. Abu Nawas mengelus janggut hitamnya, tersenyum nakal, dan berkata, "Kalau begitu, biar aku yang mengajarkan si kaya pelit itu pelajaran berharga. Dan tentu saja, dengan cara yang lucu." Keesokan harinya, Abu Nawas menyamar sebagai seorang pengemis. Dengan pakaian compang-camping dan suara dibuat serak, ia mengetuk pintu rumah si kaya. Tok, tok, tok. Si kaya yang sedang menghitung koin di dalam rumah mendengus kesal. Siapa lagi yang datang mengganggu hartaku ini? Ia mengintip lewat jendela, lalu melihat sosok Abu Nawas yang berpakaian lusuh. Ah, pengemis. Pergi sana. Aku tidak punya apa-apa, teriaknya. Abu Nawas pura-pura gemetar. Tuan, aku hanya minta setetes air. Bukan emas, bukan makanan, hanya air. Si kaya menutup pintu jendela keras-keras. Air? Minum saja hujan di luar. Abu Nawas tak menyerah. Keesokan harinya, ia menyamar lagi, kali ini sebagai saudagar kaya. Ia memakai jubah mewah, sorban berkilau, dan membawa tongkat kayu yang dipoles agar terlihat mahal. Ia mengetuk pintu rumah si kaya dengan penuh percaya diri. Assalamualaikum, wahai tuan kaya yang terhormat. Begitu mendengar kata kaya, si pelit langsung tergopoh-gopoh membuka pintu. Ia menyambut dengan senyum palsu selebar mungkin. Ah, selamat datang. Silakan masuk, katanya ramah, berbeda 180 derajat dari kemarin. Abu Nawas duduk dengan santai. Ia menatap isi rumah yang meski megah, tetapi kosong tanpa perabotan mewah. Rupanya si kaya bahkan pelit untuk membeli kursi bagus. Wah, tuan, kata Abu Nawas, aku ingin sekali menjalin persahabatan denganmu. Kabarnya engkau orang yang sangat hemat. Si kaya tersenyum bangga, mengira kata hemat itu pujian. Betul. Aku tidak pernah menghambur-hamburkan uang. Bagus sekali, jawab Abu Nawas, karena aku ingin menitipkan beberapa peti emas agar engkau simpan. Tentu orang sehemat engkau akan menjaganya dengan baik. Mendengar kata peti emas, mata si pelit langsung berkilau. Ia menelan ludah, nyaris menjilat bibirnya sendiri. Peti emas? Berapa banyak, tuan? Ah, tidak banyak, hanya 10 peti penuh emas dan perhiasan, jawab Abu Nawas dengan tenang. Si kaya hampir pingsan karena bahagia. Ia langsung berkata, baik,
Baik. Aku akan menjaganya seperti nyawaku sendiri. Demi persahabatan kita, silakan titipkan padaku. Abu Nawas pura-pura berjanji akan datang esok hari membawa peti emas. Malam itu si pelit tidak bisa tidur. Ia berhayal. Kalau emas itu kutahan saja untukku, aku akan semakin kaya. Ah, hidupku akan sempurna. Keesokan harinya, Abu Nawas benar-benar datang, tapi bukan membawa peti emas. Ia datang hanya dengan satu kantong kecil berisi batu bata. Ini permulaan, Tuan. Sisanya akan datang sebentar lagi, kata Abu Nawas. Si kaya menerima dengan wajah penuh harap, meski agak bingung. Abu Nawas selalu berkata, "Wahai Tuan, sebelum aku titipkan semua peti emas itu, aku ingin tahu, apa yang akan kau suguhkan untuk seorang sahabat barumu?" Si kaya buru-buru ke dapur, panik, lalu menyuguhkan roti kering setengah basi yang biasa ia makan. Abu Nawas mengambil roti itu, mengetuknya ke meja hingga berbunyi keras, lalu berkata dengan nada heran, "Wah, rotinya keras sekali. Apakah ini roti atau batu bata yang kutitipkan tadi?" Para tetangga yang mengintip dari jendela langsung tertawa terbahak-bahak. Si kaya malu bukan main, wajahnya merah padam. Melihat wajah si pelit yang kebingungan, Abu Nawas berdiri dan berkata lantang, "Wahai Tuan, bagaimana mungkin engkau ingin menyimpan emas untuk orang lain, sementara engkau begitu pelit memberi sepotong roti layak dimakan? Kalau begini, bukan emas yang kau simpan, tapi hanya kebodohanmu sendiri." Orang-orang yang berkumpul di luar rumah meledak tertawa. Si kaya tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menunduk malu, sambil menyesal telah menjadi bahan tontonan. Sejak hari itu, meski tidak berubah total, si kaya menjadi sedikit lebih longgar. Setidaknya, ia mulai berani memberikan makanan layak pada tetangga yang membutuhkan, meskipun masih dengan wajah cemberut. Dan tentu saja, semua orang tetap mengingat bagaimana Abu Nawas berhasil mempermainkan si kaya super pelit hingga uangnya sendiri seperti ikut menangis. Begitulah kisah Abu Nawas yang dengan kecerdikannya selalu bisa mengajarkan pelajaran hidup, bahkan kepada orang paling pelit sekalipun. Dan yang paling lucu, orang kaya itu akhirnya sadar, lebih baik berbagi sedikit, daripada dipermalukan habis-habisan oleh Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan kuda terbang. Suatu hari yang sangat cerah, bahkan terlalu cerah sampai membuat kucing istana malas bergerak, Raja Harun al-Rasyid termenung di singgasananya. Ia sudah membaca buku, bermain catur, memberi makan burung merpati, bahkan menghitung ubin istana satu persatu, dan tetap merasa bosan. "Aku sudah melakukan segalanya," gumamnya. "Tapi hatiku hampa. Aku butuh sesuatu yang luar biasa, yang menakjubkan, yang belum pernah kulihat." Menteri-menterinya pun saling pandang, bingung. Salah satu menteri muda mengangkat tangan gemetar. "Tuanku, bagaimana jika kita panggil Abu Nawas?" "Hah?" Raja tertawa kecil. Si pengacau itu? "HM. Baiklah. Setidaknya kalau aku tidak terhibur, aku bisa menjadikannya badut istana penuh waktu." Abu Nawas pun datang dengan wajah tenang seperti biasa. Ia berjalan pelan, memberi salam dengan senyum lebar. "Abu Nawas," kata raja dengan nada serius, "aku ingin naik kuda terbang." "Kuda terbang, tuanku?" Abu Nawas nyaris tersedak ludah sendiri. "Ya, kuda yang bisa membawa manusia melayang di langit Baghdad."
Kau harus mendatangkannya dalam 3 hari. Atau, raja menunjuk kandang unta, kau akan menjadi penggosok kuku unta selama 10 tahun. Abu Nawas berdiri, lalu membungkuk. Baiklah, tuanku. Tapi ada satu syarat. Syarat apa lagi? Raja mendengus. Kuda ini sangat sakral. Ia hanya bisa ditunggangi oleh orang yang tidak pernah berdusta, tidak pernah marah, tidak pernah mengambil yang bukan miliknya, dan tidak pernah menertawakan orang lain. Mata raja berkedip. Bibir menteri bergetar. Para penjaga mendadak menunduk, seolah baru teringat dosa-dosa kecil mereka. Lanjutkan, bisik raja lirih. Hari pertama, Abu Nawas menyewa tukang kayu, penjahit, pelukis, dan bahkan seorang penghibur jalanan. Ia mendirikan sebuah kandang raksasa berbentuk menara di tengah alun-alun Baghdad, dengan spanduk besar bertuliskan, "Kandang khusus untuk kuda terbang dari surga. Mohon jangan ditertawakan." Orang-orang pun berdatangan. Ada yang bertanya serius, ada yang mengintip kandang, dan tentu saja, ada yang menjual kacang sambil teriak, "Nonton kuda terbang." Gratis tonton, bayar ketawa. Hari kedua, Abu Nawas membeli seekor kuda tua dari peternak kampung. Kudanya sudah lebih sering duduk dari berdiri, dan menguap lebih banyak dari yang mengunyah rumput. Lalu, Abu Nawas menyewa penjahit untuk menjahit 2 sayap raksasa dari bulu ayam yang dilempakai lem Arab. Warnanya mencolok, kuning dan ungu. "Lihatlah," kata Abu Nawas kepada rakyat. "Kuda ini hanya butuh istirahat malam ini. Besok pagi, ia akan naik seperti doa yang dikabulkan." Pagi ketiga, rakyat Baghdad tumpah ruah di alun-alun. Bahkan tukang siomay keliling ikut berhenti jualan untuk melihat. Abu Nawas berdiri megah, mengenakan jubah putih dan sorban emas. Ia memegang tongkat kayu yang diukir. "Kuda ini," serunya, "hanya akan terbang jika ditunggangi oleh orang suci. Maka, aku akan mencobanya terlebih dahulu." Ia menaiki si kuda tua. Sayapnya terkulai lemas, ekornya sedikit miring ke kiri, dan kudanya, tanpa aba-aba, mendadak kentut. "Lihat," teriak Abu Nawas, "itu adalah suara mesin pemanasan." Rakyat tertawa. Bahkan penjaga istana yang terkenal pendiam ikut tertawa sambil menahan perut. Akhirnya, Raja Harun al-Rashid maju. Ia berdiri di depan kuda, lalu melihat ke arah Abu Nawas. "Apakah aku harus menaikinya sekarang? Jika tuanku yakin, tidak pernah berdusta, tidak pernah mencubit menteri, tidak pernah menyembunyikan kue dari permaisuri, silakan." Raja tiba-tiba terdiam. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, lalu berdeham. "Sepertinya, hari ini aku sedang pusing. Mungkin kau saja yang menaikinya, Abu Nawas." Abu Nawas menunduk, lalu menepuk leher kuda. "Baik, tuanku. Kalau begitu, biar saya terbang sendiri hari ini." Ia bersiap, menghitung lantang. 1, 2, 3. Kuda itu melompat pelan, lalu terduduk kembali, membuat suara peluk. Kocak. Semua hening, lalu meledak tawa besar dari seluruh alun-alun. Bahkan Raja Harun al-Rashid tak bisa menahan tawanya. Ia tertawa sampai duduk di lantai, mengguncang-guncang perutnya. "Abu Nawas, kau memang gila. Tapi kau berhasil. Kau membuat seluruh Baghdad tertawa." Sejak hari itu, kuda terbang dari surga menjadi atraksi wisata.
Anak-anak menaikinya sambil membayangkan mereka terbang. Pedagang menjual miniatur kudanya. Bahkan ada lagu anak-anak yang berbunyi, "Terbang, terbang, si kuda bulu ayam. Terbanglah tinggi, walau cuma dalam bayang." Dan Abu Nawas? Ia membuka Sekolah Terbang Abu Nawas, kursus cara membayangkan hal-hal luar biasa. Satu-satunya syarat, katanya, adalah jangan terlalu serius menjalani hidup. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan ramalan palsu. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid duduk termenung di singgasananya. Wajahnya tampak murung, pikirannya dipenuhi kekhawatiran yang tak jelas. Sudah seminggu ini ia merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi, tapi tak tahu apa. Tiba-tiba, datanglah seorang pelayan terburu-buru. "Paduka, ada seorang peramal dari negeri jauh. Ia mengatakan mampu membaca masa depan siapapun, bahkan nasib seekor semut." "Peramal?" Raja langsung berdiri. "Bawa dia ke sini." Masuklah seorang pria aneh, tinggi kurus, mengenakan jubah ungu berhiaskan batu palsu berkilau. Di kepalanya bertengger topi kerucut setinggi teko teh, dan jenggotnya panjang menjuntai seperti sapu yang belum dicuci. Dengan suara berat dan pelan, ia menyapa, "Salam semesta, wahai Raja Besar. Aku, Zarban sang penyingkap takdir." Raja tersenyum, sedikit geli, sedikit penasaran. "Jika kau sungguh bisa meramal, katakan padaku, apa yang akan terjadi padaku dalam waktu dekat?" Zarban menatap telapak tangan raja. Matanya melotot seperti melihat cicak naik unta. "Wahai Paduka, aku melihat bencana. Dalam waktu 7 hari, istana ini akan hancur, harta melayang, dan yang lebih parah, tikus-tikus akan memberontak." "Tikus?" "Ya, Paduka. Dan mereka akan menggigit pakaian kerajaan dari dalam lemari." Raja pucat. Ia langsung memerintahkan seluruh istana diperiksa, tikus diburu, dan bahkan para penjahit kerajaan diminta membuat pakaian tahan gigitan tikus. Hari demi hari raja hidup dalam ketakutan. Ia tak bisa tidur, setiap malam memeriksa pintu sendiri, bahkan sampai menyuruh juru masak mencicipi makanannya 3 kali sebelum ia menyentuhnya. Namun, setelah 7 hari berlalu, tidak terjadi apa-apa. Istana tetap berdiri, harta tetap utuh, dan satu-satunya tikus yang ditemukan justru sedang tersesat di dapur mencari kurma. Raja naik pitam. Ia memanggil peramal Zarban ke istana. "Berani-beraninya kau menebar ketakutan dengan ramalan bohongmu." Zarban tak kehilangan akal. Ia berseru, "Tapi Paduka, justru karena Anda berhati-hati, bencana itu bisa dicegah. Ramalan bisa berubah sesuai tindakan manusia. Jadi maksudmu, kalau aku diam saja, istana benar-benar hancur?" "Sudah pasti, Paduka." Raja mulai ragu. "Benarkah? Atau ini hanya omong kosong?" Kabar soal peramal itu pun menyebar ke seluruh penjuru kota. Tak butuh waktu lama sebelum sampai ke telinga Abu Nawas, sang pujangga cerdik yang selalu punya akal unik. Saat itu Abu Nawas sedang duduk santai di pinggir sungai, memancing ikan dengan seutas tali dan roti basi. "Peramal bisa menghindari takdir? Wah, ini lebih lucu dari ayam yang belajar berenang," gumamnya. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana, membawa 1 buah kendi air dan seikat rumput. "Ada perlu apa kau datang dengan rumput dan kendi?"
Abu Nawas? Tanya sang raja. Aku ingin menyiram logika yang sudah mulai kering, Paduka. Raja tertawa. Kalau begitu, uji saja si peramal itu. Aku ingin tahu apa yang akan kau lakukan. Abu Nawas pun datang kepada Zarban. Tuanku peramal, tolong ramalkan, kapan aku akan mati? Zarban diam sejenak, lalu berkata penuh gaya, kau akan mati besok pagi. Setelah ayam pertama berkokok, Abu Nawas tersenyum. Kalau begitu, biar aku pastikan kau mati malam ini kalau ramalanmu meleset. Wah, wahai Abu Nawas, ramalan itu bisa berubah. Kita manusia tak bisa memaksa takdir. Tapi tadi kau bilang bisa meramal masa depan. Nah, sekarang, masa depanmu kuubah dengan satu kalimat. Kalau aku tidak mati besok, maka kau akan kuikat di atas istana dengan bendera bertuliskan, peramal palsu. Zarban mulai gemetar seperti jeli disiram air dingin. Baiklah. Baiklah. Aku mengaku. Semua ramalanku hanya karangan belaka. Aku hanya menyambung cerita dari majalah kuno dan kebanyakan makan buah hulut. Raja tertawa terpingkal-pingkal sampai hampir jatuh dari singgasana. Abu Nawas, kau sungguh luar biasa. Lagi-lagi otakmu mengalahkan kelicikan. Paduka, lebih baik kita percayai akal sehat daripada jenggot panjang yang penuh kebohongan. Akhirnya Zarban dijatuhi hukuman membersihkan kandang unta istana selama 1 tahun, agar ia belajar bahwa masa depan ditentukan oleh kerja keras, bukan ramalan palsu. Dan Abu Nawas? Ia pulang dengan hadiah 10 kantong emas, 1 karung anggur, dan gelar baru dari rakyat, Abu Nawas sang penakluk kebohongan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.